Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani. Saya dari kelas A1 Manajemen dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di kampus Universitas Pancabakti Pontianak. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya yang mengajar mata kuliah Manajemen Operasi 1, yaitu Pak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Dari perhitungan saya adalah 14 kali kehadiran yang saya hitung dan lihat dari Google Classroom dan WhatsApp. Itu yang saya lihat. Yang kedua, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Yang sudah saya pelajari yaitu strategi operasi, manajemen operasi, dan juga ada dosen memberikan tugas, sebutkan kesimpulan yang dibuat sendiri. Cari materi pelamaran dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas. Itu yang ketiga. Dosen saya menyuruh saya mencari manajemen operasi pelamaran. Yang keempat mengenai teori manajemen operasi 1, manajemen persediaan, materi teori EOQ dicari di Google, dicari masing-masing. Kepanjangan EOQ adalah Economy Order Quantity. Itu adalah salah satu metode. Yang ketujuh, membuat video record Economy Order Quality. Analisa 10 keputusan manajemen operasi, strategi proses manajemen operasi, sejarah operasi. Itu nomor 8. Oke, yang ketiga, apa tugas struktur yang Anda buat? Jelaskan. Tugas struktur yang pertama, membuat video record tentang manajemen operasional. Yang kedua, membuat video record ekonomi order quantity. Ada. Dan tentang 10 keputusan manajemen operasi dan strategi operasi, yaitu membuat video record dari dosen saya dan juga biasa membuat PDF, yaitu tugas struktur, yang dimana kami mengetik dan membuatnya menjadi PDF tentang manajemen operasi. Yang keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi? Itu pertanyaan yang terakhir di bagian A. Pendapat saya, manajemen operasi memang dan harus kita dipelajari agar kita paham dan tahu apa itu manajemen operasi, atau biasa disebut dengan operasional juga, supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajemen operasional. Dalam manajemen operasional, kita juga akan mengetahui bagaimana sebuah barang atau jasa dihasilkan. Dikarenakan manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Menjadi seorang manajemen operasi itu harus bisa bertanggung jawab untuk mengolah proses pengubahan input menjadi output. Oleh karena itu, manajemen operasional sangat penting karena memiliki kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mendorong pembuatan barang dan jasa untuk bisa bersaing di pasar, di luar pasar, di luar negeri, di luar negara, dan di luar internasional. Itu kita bisa bersaing bila bisa merencanakan, mengarahkan, dan mendorong secara efektif, efisien, dan kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajemen operasional. Itu yang bagian A. Yang bagian B, silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Terus yang pertama harus membuka link dulu. Yang kedua, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi
Materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Materi yang saya pelajari dari link ini yaitu sejarah manajemen operasi, pengertian manajemen operasi, strategi operasi, pengertian strategi operasi menurut para ahli. Yang pertama ada Anderson et al. 1984, Hill pada tahun 1989, Skinner tahun 1978, Hayers dan Whitlock tahun 1978. Perencanaan strategi operasi yang khas ada 3: perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, perencanaan sumber daya manusia. Penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis ada 3: strategi operasi sebagai dasar, penyusunan rencana kerja, sasaran pencapaian strategi. Oke, itu 3 ya, 3. Pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Laporan keuangan juga mempengaruhi strategi operasi. Pelamaran dalam produksi, jenis pelamaran. Pendekatan pelamaran, metode pelamaran, kapasitas produksi, aspek-aspek kapasitas produksi. Yang pertama adalah pusat kerja atau work center, pesanan manufacturing atau manufacturing orders, routing, beban atau growth, kapasitas atau kapasitas or available capacity. Jenis-jenis kapasitas produksi. Strategi proses, pengertian strategi proses, tujuan strategi proses, analisis dan desain proses pada sektor jasa, teknologi di sektor jasa, manajemen persediaan, pengertian manajemen persediaan, fungsi manajemen persediaan, pendekatan metode manajemen persediaan. Metodenya ada 5, metode EOQ atau Economy Order Quality. Yang kedua metode MRP, Materi Requirement Planning. Yang ketiga metode JIT, Just in Time, tepat waktu. Metode analisis ABC, metode periodic review, analisa 10 keputusan manajemen operasional PT Dirgantara Indonesia. Analisa 10 keputusan manajemen operasi, perencanaan barang dan jasa mutu, perencanaan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perencanaan tata letak, SDM dan rancangan kerja pemeliharaan. Oke, yang ketiga ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut. Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa, dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video tersebut ya. Oke, jawaban nomor 3, ada banyak video di link tersebut. Bisa dibilang sekitar puluhan video, tapi saya cuma mengambil beberapa video. Dan saya menonton beberapa video yaitu tentang manajemen operasi. Pendahuluan, pembicaranya Budi Harsanto. Manfaatnya bisa melihat pandangan dalam suatu perusahaan dalam manajemen operasi. Kita bisa tahu apa itu pemasaran, operasi, keuangan. Oke, itu yang mengetahui apa itu fungsi esensi dalam menghasilkan produk. Yang kedua tentang pengantar manajemen operasi bab 4, pembicaranya dia Armelija. Manfaat tentang pelamaran yaitu dapat memahami aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan produk-produk, dan kita dapat mempelajari pelamaran jangka pendek dan jangka panjang. Tentang yang
ketiga ya, tentang operation manajemen strategi. Pembicara Ignatius Aryono Putranto, yang manfaatnya kita dapat mengetahui strategi dalam manajemen operasi, yaitu adalah operasional, finansi, marketing. Dalam operasional masih dibagi menjadi banyak macam dan sama dengan finansi, accounting, auditing, dan marketing. Tentang manajemen strategi yang keempat, manajemen strategi, pembicaranya BM Purwanto MPPH.D, dosen Universitas Gadjah Mada. Manfaatnya belajar strategi dalam manajemen operasi. Strategi mencakup semua aspek yang dimana ada sumber daya dan ada berbagai hal yang berkembang dalam organisasi sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan perusahaan? Metode just in time atau JIT atau JIT atau yang disebut dengan metode tepat waktu memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Nah, dan kedua ini menurut pendapat saya, yang tadi menurut pendapat perusahaan. Menurut pendapat saya, manfaat just in time bagi saya sebagai mahasiswa yaitu tepat waktu saat mengerjakan laporan, tugas yang diberikan dosen, mau itu baru ataupun sudah lama, yang dimana tidak akan merugikan satu sama lain. Oke, jadi semuanya harus tepat waktu. Mau itu dari hal kecil sekalipun, semuanya harus tepat waktu. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode-metode pelamaran yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa pelamaran perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Metode pelamaran. Yang pertama ada Wake Moving Averagers atau WMA. Mode rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua, Single Exponential at Something atau SES. Pola data yang tidak stabil atau perubahan besar dan bergejolak umumnya menggunakan metode perumusan eksponensial atau exponential sampling models.
Regresi linear model. Analisis regresi linear adalah suatu metode populer untuk berbagai macam permasalahan. Menurut Harding tahun 1174, dua variabel yang digunakan yaitu variabel X dan variabel Y diasumsikan memiliki kaitan satu sama lain dan bersifat linear. Menurut pendapat saya, pelamaran adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawablah dengan landasan teori. Materi yang saya dapatkan akan saya jelaskan. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan memang tidak mudah, karena tidak cukup hanya dengan terus mendorong ataupun memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih keras. Ada beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedua, memberikan program pelatihan kepada karyawan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, memberikan level atau punishment serta motivasi untuk maju pada karyawan. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari ke artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerima, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Artikel yang saya ambil yaitu artikel kapasitas produk, yaitu tentang analisis kapasitas produk dalam mengantisipasi kenaikan jumlah permintaan pembuatan kerangka baja di PT Omelranso Arya Samanta dengan metode Round-Schut Capacity Planning atau LCCP. Yang pertama atau pendahuluan. Pada saat ini, hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang industri, terutama pada manufaktur, dihadapkan pada suatu masalah, yaitu adanya tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk merencanakan pasar dengan tepat waktu serta dengan jumlah kuantitas yang sesuai dan juga dari sisi mutu kualitas dari barang tersebut. Oke, pertanyaan ke-9. Apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi melalui daring? Menurut saya, mempelajari manajemen operasional secara daring mungkin tidaklah mudah, tapi mempelajari manajemen operasi itu seru. Kita bisa paham apa itu manajemen operasi, apa itu aspek-aspek kapasitas produksi, apa itu strategi operasi, apa itu perencanaan fasilitas, yang dimana manajemen operasi mempengaruhi segalanya, dari sistem operasi, kehidupan sehari-hari yang dimana kita jalani dengan cara manajemen operasi, dari cara memasarkan suatu barang, dari cara mendorong, memberikan motivasi kepada karyawan. Itu adalah salah satu cara kerja manajemen operasi.
Manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi melalui daring? Manfaatnya, menurut saya, manajemen operasi itu belajar yang pertama. Belajar bisa berkomunikasi. Itu yang saya ketahui. Belajar apa itu operasi, apa itu manajemen operasi, apa itu strategi operasi, apa itu mengembangkan bisnis dan menyusun strategi operasi. Menurut saya, mengembangkan bisnis itu tidak mudah. Jadi, saya mendapatkan manfaat dari belajar manajemen operasi untuk mengembangkan bisnis. Dari itu bisnis kecil, bisnis besar, mau itu bersaing dalam negara, mau dalam negara luar, negara negeri, mau luar negeri, mau secara internasional, tapi semuanya akan ada di manajemen operasi. Kesannya sih simpel saja. Manajemen operasi itu harus dan memang dipelajari. Karena manajemen operasi itu membuat kita memahami apa saja yang dikerjakan oleh operasional. Mengetahui cara sebuah barang atau jasa dihasilkan, dan kita bisa tahu area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan. Itu kita bisa belajar dari manajemen operasi. Oleh karena itu, belajar manajemen operasi sangat penting untuk orang atau seseorang yang ingin menjadi manajer operasional atau operasi. Yang pertama, harus bertanggung jawab, jujur, dan semangat bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen operasional itu sangat mendorong kita untuk belajar secara daring maupun secara tatap muka. Manajemen operasional itu sangat berpengaruh. Dan oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dan kepada dosen saya, Pak Ade Musalin.